Yayasan Sorsilai Tanimbar bersama Batalion Infanteri 734 Satria Nusa Samudra melakukan penanaman pohon tanaman agroforestry anakan tanaman buah produktif di lingkungan kantor dan perumahan para prajurit Yonif 734 SNS yang berlokasi di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Sabtu 23 April 2022. Ketua Yayasan Sorsilai Tanimbar Simon Lulunlun menyatakan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam rangka memaknai Hari Bumi tahun 2022 yang jatuh pada tanggal 22 April. Yayasan Sorsilai adalah bagian dari mitra SKK Migas wilayah Papua Maluku serta kontraktor kontrak kerjasama migas di wilayah Maluku seperti Impex Masela, Carles, Sitik Seram, dan Balan Energi yang selama ini telah bersinergi dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat di bidang lingkungan yang dimulai dari proses pembibitan, pemeliharaan, sampai penanaman tanaman agroforestry di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Simon mengatakan pelaksanaan penanaman tanaman agroforestry ini merupakan kelanjutan dari PPM bidang lingkungan yang telah terlaksana di tahun 2021 kemarin. Tahun ini, Yayasan Sorsilai Tanimbar masih terus mengajak masyarakat penggerak usaha untuk menanam pohon jenis buah dan pohon kehutanan yang bibitnya telah tersedia, di mana MPU mengadopsi anakan pohon dan akan dikembalikan kepada Yayasan Sorsilai sesuai dengan jumlah yang diberikan. Selain itu, penanaman pohon buah di lokasi Mako Yonif 734 SNS adalah bentuk dalam mendukung ketahanan pangan bagi penyiapan nutrisi buah untuk para prajurit. Jenis anakan pohon yang ditanam adalah 86 anakan alpukat, 80 anakan nangka, dan 20 anakan jeruk seluasa atau jeruk manis khas Tanimbar. Program ini sudah berlanjut di tahun kemarin, tetapi kami masih punya stok sisa buah-buahan. Saat diskusi dengan Pak Danion saat penanaman di sumber air, beliau bilang kami juga butuh anakan karena anggota kita kan juga butuh buah. Dan memang jangankan Pak Danion bilang, kami masyarakat di Tanimbar ini saja mau dapat buah itu paling susah. Kita tunggu nanti kapal Pangrango masuk dulu baru dibeli. Itu pun buah yang datang sudah tidak segar lagi. Dan oleh karena itu untuk menjamin pasokan buah ada di pasar, maka kita harus mendorong untuk semakin banyak tersedianya buah di pasar. Dan program ini merupakan salah satu solusi. Program ini kami memberikan peluang bagi masyarakat penggerak usaha atau MPU. Jadi siapa saja yang mau ambil buah silakan datang, ambil anakan silakan ambil, baru boleh tanam. Kami kasih secara gratis tanam untuk Bapak. Tapi kami berharap kemudian nanti akan ada dikembalikan anakan pohon dalam jumlah yang sama kepada kami saat Bapak sudah siap anakannya, sehingga Yayasan Sorsilai tetap akan berada sebagai posisi penyedia atau bank buah, bank pohon, lalu bank bibit. Nanti kami akan, ayo siapa lagi yang mau menanam, silakan ambil, monggo, gratis mau tanam. Tapi nanti setelah itu kalau sudah siapkan biaya bibitnya dikasih lagi supaya yang lain juga bisa kebagian. Dan ini untuk mewujudkan tadi supaya ke depan Tanimbar atau Sonasi jangan kekurangan buah. Spesialis Eksternal Komunikasi and Relation Impex Masela Ltd, Aaron Kelitadan yang turut hadir, berterima kasih karena program bersama SKK Migas dan K3S di wilayah Maluku ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sangat berharap semoga dengan adanya program ini yang paling penting adalah bisa merubah mindset masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahwa buah itu sangat penting untuk dikonsumsi oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar
dan juga disadari bahwa buah itu saat ini sangat susah untuk dijangkau di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sehingga dengan adanya pola ini, dengan adanya cara ini, di mana sangat disupport atau didukung oleh Komandan Batalion bersama seluruh personil yang ada, dapat membawakan hasil yang baik atau hasil yang positif untuk menjadi contoh atau menjadi teladan, sehingga dapat diikuti oleh masyarakat yang lain bahwa buah ini ternyata bukan masalah tanah yang menjadi penyebab, tetapi masalah pola atau cara untuk membuat sehingga buah ini Komandan bisa Batalion Infanteri membuahkan 734 SNS Letkol Infanteri Rudolf Glenn Paulus menyatakan buah-buahan sangat penting untuk kebutuhan manusia, dan dia pun berterima kasih karena telah menjadi bagian dari mitra untuk menjawab kebutuhan prajurit TNI Angkatan Darat akan buah-buahan di masa mendatang. Dia menambahkan, kegiatan penanaman pohon ini sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam. Oleh karena itu, dia berjanji akan berpesan kepada prajurit untuk merawat anakan yang ditanam dengan kasih sehingga saatnya dapat menghasilkan buah yang banyak untuk kebutuhan para prajurit, dan selebihnya pepohonan yang ada akan membantu memberikan oksigen bagi kehidupan manusia. Buah ini sangat dibutuhkan untuk tubuh kita, sehingga suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus konsumsi. Kita harus konsumsi. Memang mungkin saya sampaikan, saya berbicara dengan para wadon dan petugas staf saya. Ya, saat ini memang kita menanam. Mungkin di lain waktu juga kita tidak akan merasakan hasilnya. Namun dengan harapan penanaman ini penuh kasih, ya tadi kami sudah punya program bahwa nanti akan kita tanam di sekitaran Mayon dan juga di lingkungan depan perumahan prajurit. Ya, kalau memang penanaman itu betul-betul selami atau dirawat dengan baik, tanaman itu akan menghasilkan buah yang baik. Bahkan bukan hanya bertumbuh, tapi menghasilkan buah. Nah itu, kadang kita hanya tumbuh saja, buahnya kapan-kapan. Tapi kita mengharapkan semuanya apa yang dikatakan suatu waktu. Mungkin saya tidak di sini, Wadan tidak di sini, pasti Intel juga tidak di sini, pasti Lok juga tidak di sini. Tapi ya bawahan atau semua junior kita yang akan merasakan. Dan mungkin ya kita akan selalu ingatkan suatu saat dengan hasil yang baik itu kita akan mengundang kembali. Acara ini diawali dengan penjelasan kegiatan oleh Sekretaris Yayasan Sorsilai Tanimbar, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan serta dilakukan penandatanganan perjanjian adopsi anakan tanaman secara simbolis oleh Ketua Yayasan Sorsilai Tanimbar dan Komandan Batalion Infanteri 734 Satria Nusa Samudra. Terima kasih. Amin.